Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa hasil bihi wa tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali, dan dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang sunnatnya memanjangkan takbir di dalam salat. Imam Syibramulisi seperti yang diterangkan oleh Al-Bantani dalam kitab Kashifatus Saja menjelaskan, wa sunna maddut takbiri wa la yazidu ala sab'i alifatin. Disunatkan memanjangkan takbir di dalam salat dan jangan sampai lebih dari 7 alif. Dalam ilmu tajwid kita belajar bahwasanya mad asli panjangnya itu hanya 1 alif ataupun 2 harakat. Sedangkan mad jaiz munfasil panjangnya sekedar 4 harakat ataupun 2 alif. Mad wajib muttasil panjangnya 3 alif ataupun 6 harakat. Perkataan harakat itu artinya gerak. Jadi kalau kita menyebut 1 harakat artinya 1 kali gerak, yaitu pergerakan jari tangan kita. Ketika kita membaca huruf yang ada tanda panjang seperti umpamanya walladzina yu'minuna bima unzil. Alladzina, zi dengan yu'minu, no itu mad asli ataupun mad tabi'i. Panjangnya hanya 2 harakat ataupun 1 alif. Ketika menyebut zi, gerakkan tangan kita, walladzina yu'minuna, itu sudah cukup 2 kali gerak. Bima unzila, bima sudah cukup 4 kali gerak, dan begitu seterusnya. Jadi ketika kita membaca takbir, baik takbiratul ihram ataupun takbir intikal, maka disunnatkan untuk dipanjangkan. Tapi kata Imam Al-Bajuri, jangan terlalu panjang, baik sederhana saja. Artinya jangan terlalu pendek sehingga orang tidak yakin cara kita meletakkan niat betul ataupun tidak, terutama pada takbiratul ihram, dan jangan terlalu panjang. Jadi jangan terkeliru, sebab kalau kita belajar tajwid, lafzul jalalah, lamnya lafaz Allah itu hanya 1 alif ataupun 2 harakat. Itu ketika kita membaca Al-Quran. Tapi di dalam salat, lafzul jalalah itu, lamnya Allahu Akbar itu, dia tidak tertakluk kepada peraturan tajwid. Artinya bukan hanya 2 harakat ataupun 1 alif, tapi sunnat dipanjangkan. Begitu juga keterangan dalam kitab Fathul Mu'in ataupun dalam kitab I'anatut Talibin, wa sunna madduhu at-takbiri ila ayyasila ilal muntaqal ilahi wa in fusila bi jalsatil istirahah.
disunatkan memanjangkan takbir. Dan dalam takbir intikal disunatkan panjangnya takbir itu sampai kepada muntakal ilaih. Jadi seperti yang kita tahu bahwa takbir itu ada dua jenis. Takbir dalam salat itu, takbir yang pertama kali ketika kita mula-mula memasuki salat itu disebut takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan, atau takbiru taharrumin, yang mengharamkan, takbir yang mengharamkan. Kenapa disebut seperti itu? Diterangkan dalam kitab Fathul Mu'in, summiya bidzalika li'anna al-musalliya yahrumu alaihi bihi ma kana halalan qablahu min mufsidatis salah. Diberi nama takbiratul ihram karena orang yang salat itu setelah dia mengucapkan takbiratul ihram, perkara-perkara yang dihalalkan yang boleh dia lakukan sebelum itu, maka mulai takbiratul ihram dia sudah tidak boleh melakukannya lagi. Seperti makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan salat, semuanya haram kalau dilakukan. Sengaja membatalkan salat hukumnya haram, kecuali ada hal yang mendesak. Dalam takbiratul intikal dan takbir intikal diterangkan oleh kitab Fathul Mu'in, wa sunnamadduhu at-takbir ila yasila ilal muntakal ilaih. Ada dua istilah, al-muntakal anhu dengan al-muntakal ilaih. Al-muntakal anhu itu artinya kita yang pindah darinya, rukun yang kita pindah darinya. Al-muntakal ilaih, rukun yang dipindahkan kepadanya. Artinya kalau kita gambarkan, kita sedang berdiri akan beruku, maka berdiri itu disebut al-muntakal anhu. Al-muntakal artinya yang dipindah, anhu darinya. Itu bacaan takbir itu memindah pergerakan kita dari berdiri ilal muntakal ilaih sampai pada yang dipindah kepadanya, yaitu ruku'. Jadi panjangnya takbir-takbir intikal itu ikut jarak. Sejauh mana jarak antara al-muntakal anhu dengan al-muntakal ilaih. Kalau kita akan ruku', al-muntakal anhu itu berdirinya, dan muntakal ilaih itu adalah rukuknya. Maka ketika kita bergerak untuk ruku', kita sudah mengucapkan takbir Allahu Akbar, habis sampai ketika kita sudah sampai pada batas ruku'. Begitu juga ketika kita bangun dari ruku', kita bukan membaca Allahu Akbar, tapi membaca Sami Allahu liman hamidah. Panjangnya lafaz jalalah itu, lamul jalalahnya itu juga sama diukur dari muntakal anhu, yaitu ruku' ilal muntakal ilaih, ke berdiri untuk itidal. Jaraknya pendek, cukup 2 rakaat Sami Allahu liman hamidah. Tapi ketika kita akan turun untuk sujud, maka jarak antara berdiri i'tidal dengan sujud itu jauh. Jadi menyebut matnya Allah itu juga dipanjangkan sehingga dari kita sampai pada tempat sujud Allahu Akbar. Ketika dari kita sampai pada tempat sujud, maka kita berhenti membaca takbir itu. Itulah maksudnya jarak antara al-muntakal anhu dengan al-muntakal ilaih.
Begitu juga ketika kita bangun dari sujud, jauh jaraknya. Sujud sehingga berdiri, sujud al-muntaqal anhu, berdiri al-muntaqal ilaih. Jarak dari al-muntaqal anhu ke al-muntaqal ilaih, yaitu berdiri, jauh. Jadi bacaan takbirnya juga panjang. Allahu Akbar, sampai kita tegak berdiri baru berhenti. Wa in fusila bijalsatil istirahah, walaupun antara sujud itu dengan berdiri dipisah dengan duduk istirahat. Seperti yang kita tahu bahwa ketika kita bangun dari sujud rakaat pertama, di mana di situ tidak ada tahiyat awal, maka kita disunatkan duduk sementara. Namanya duduk istirahat atau jalsatul istirahah. Begitu juga ketika kita bangun dari rakaat yang ketiga, di situ tidak ada tahiyat awal, maka disunatkan untuk duduk seketika. Namanya jalsatul istirahah. Imam ataupun makmum sama-sama disunatkan. Walaupun imam tidak melakukan jalsatul istirahah ataupun duduk istirahat, makmum masih tetap disunatkan untuk melakukannya. Nah, kalau kita duduk istirahat pun tetap dalam keadaan bertakbir. Artinya takbirnya itu lebih panjang lagi, ya. Dan itu tidak mengapa, sebab mungkin baru hanya sekedar 3 alif ataupun 6 harakat. Sedangkan panjangnya takbir ini yang dibenarkan oleh para ulama, oleh fuqaha, wala yazidu ala sab'i alifatin, jangan sampai lebih dari 7 alif ataupun 14 harakat. Itulah saudaraku penjelasan berkenaan dengan takbir di dalam salat. Sekali lagi perlu digarisbawahi bahwa panjangnya Allah ataupun lamul jalalah dalam takbir itu bukan 2 harakat. Jadi jangan terpedaya ataupun jangan kita bersikeras bahwa panjangnya lamnya Allah itu hanya 2 harakat. Bukan begitu. Para ulama terutama dalam mazhab Syafi'i, mereka mengatakan bahwa sunnat dipanjangkan ketika bertakbir, baik ketika takbiratul ihram ataupun takbir intikal. Dalam takbir intikal kita mengikut jarak antara jauhnya al-muntaqal anhu dan al-muntaqal ilaih. Tujuannya agar supaya tidak ada ruang-ruang kosong dari zikir di dalam salat itu. Sebab kalau hanya kita menggunakan 2 harakat, maka ketika kita akan turun sujud, banyak ruang-ruang yang kosong dari zikir. Begitu juga ketika bangun dari rakaat untuk ke rakaat berikutnya. Itulah saudaraku yang dapat kita bahas, dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd.